Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh kualitas pelayanan pariwisata, citra dan pengalaman destinasi wisata terhadap kepuasan wisatawan, word of mouth dari wisatawan, preferensi destinasi wisata, dan loyalitas destinasi wisata. Penelitian ini berdasarkan kajian wisatawan asing di kawasan destinasi wisata di Indonesia yang dilakukan oleh Ridwan Suharyono, Ahmad Fauzi, dan Darminto. Ya, ini berupa data diri saya sebagai presentator, nama Fendi Wirawan, NIM 1521936, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Yogyakarta. Langsung masuk ke pembahasan abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemasaran pariwisata dalam perspektif wisatawan asing dengan daerah tujuan wisatanya berada di Indonesia, yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan juga Nusa Tenggara Timur. Studi ini juga berupaya mengembangkan konsep dan model pariwisata word of mouth. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat strategi pemasaran pariwisata dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pariwisata, perjalanan citra destinasi, penciptaan dan pemenuhan pengalaman, dan kepuasan wisatawan. Semua itu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku wisatawan terkait destinasi preferensi dan keputusan untuk menunjukkan loyalitas kepada tujuan wisata di Indonesia. Sekedar pengantar dari jurnal yang telah kita rangkum ini, pengembangan kawasan tujuan wisata di Indonesia dilakukan secara ekspansif, namun cenderung mengabaikan kebutuhan pasar, membuat kawasan tujuan wisata yang ditawarkan tampaknya lebih berorientasi pada produk, homogen, dan kurang kompetitif di pasar internasional. Masalah pembangunan kawasan tujuan wisata dan konsekuensi logisnya direspon oleh pelaku pasar melalui perubahan orientasi pembangunan pariwisata dari orientasi berbasis produk menjadi orientasi berbasis pasar. Fenomena tersebut telah memunculkan paradigma baru dalam pemasaran pariwisata, yaitu mengarahkan pemasaran pariwisata melalui metode mulut ke mulut atau word of mouth. Masuk ke bagian tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengaruh kualitas pelayanan pariwisata, citra destinasi, dan pengalaman wisata terhadap kepuasan wisatawan. Jadi beberapa ahli ada beberapa pendapat dari ahli-ahli tentang hubungannya terhadap kepuasan wisatawan. Yang pertama ada Olivier, tahun 93 dia menyampaikan pendapat bahwa kualitas layanan adalah penilaian yang lebih spesifik, yang dapat mengarah pada evaluasi kepuasan oleh konsumen. Sedangkan Akar pada tahun 91, dia berpendapat bahwa dengan dibangunnya citra merek yang baik, kepuasan pelanggan cenderung akan meningkat dan ingin merekomendasikan kepada orang lain. Kembali diambil dari ahli Oliver tahun 81, beliau pernah berpendapat bahwa kepuasan adalah evaluasi kejutan yang melekat dalam akuisisi produk dan atau pengalaman konsumsi. Baik, masuk ke tinjauan pustaka yang kedua, yaitu pengaruh kualitas pelayanan pariwisata, citra destinasi, pengalaman wisata, dan kepuasan wisatawan terhadap preferensi destinasi atau hubungannya dengan preferensi destinasi. Ada beberapa ahli, yang pertama Gronroos, tahun 92, dia berpendapat bahwa jika perusahaan gagal memberikan penawaran layanan yang dapat diterima pelanggan, maka kualitas layanan yang dirasakan mungkin tidak cukup baik dan memungkinkan pelanggan untuk tidak kembali. Kemudian Moscadot pada tahun 98, dia menyampaikan bahwa pemilihan suatu destinasi wisata
dipengaruhi oleh variabel citra destinasi yang meliputi penilaian atribut kegiatan yang dapat dilakukan di destinasi atau tempat wisata. Kemudian Small tahun 98, keputusan akhir yang diambil wisatawan dipengaruhi oleh banyak variabel. Salah satunya berupa variabel eksternal, yaitu kepercayaan kepada penyelenggara wisata, citra destinasi, pengalaman sebelumnya, dan waktu serta batas biaya. Sedangkan D pada tahun 1984 menyatakan bahwa kepuasan adalah penilaian evaluatif tentang pemilihan pembelian khusus. Baik, tinjauan pustaka yang ketiga adalah pengaruh kualitas pelayanan pariwisata, citra destinasi, pengalaman wisata, dan kepuasan wisatawan terhadap BOM atau hubungannya dengan BOM pariwisata. Yang pertama ada Z. Hamlet tahun 96. Dia menyatakan bahwa kualitas layanan yang dirasakan berkaitan dengan niat berperilaku positif, termasuk seperti mengatakan hal-hal positif, merekomendasikan layanan kepada orang lain, dan mengekspresikan loyalitas terhadap suatu wisata. Sedangkan Beyond pada tahun 2010, dia berpendapat bahwa citra destinasi akan mempengaruhi minat wisatawan. Salah satunya minat mereka untuk berbuat positif dengan melalui WOM atau mulut ke mulut terhadap tempat wisata tertentu. Kemudian Kotler pada tahun 2009, dia juga berpendapat mengenai pengalaman wisata bahwa pelanggan yang puas cenderung mengulangi pembelian produk atau jasa, mengatakan hal baik dan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Di sisi lain, pelanggan yang tidak puas akan memberikan respons secara berbeda. Kemudian Lovelock pada tahun 2001 tentang kepuasan wisatawan, dia berpendapat WOM sebagai opini dan rekomendasi yang dibuat oleh konsumen tentang pengalaman layanan memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan konsumen atau purchase behavior. Dan ini adalah tinjauan pustaka yang terakhir, yaitu pengaruh kualitas pelayanan pariwisata, citra destinasi, pengalaman wisata, dan kepuasan wisatawan terhadap loyalitas destinasi wisata. Yang pertama ada rombongan para Suraman, Zetham, dan Berry pada tahun 1996. Mereka menyatakan pendapat mengenai kualitas pelayanan pariwisata, yaitu kualitas layanan mempengaruhi niat berperilaku, mulai dari loyalitas kepada perusahaan, kecenderungan untuk beralih, kesediaan untuk membayar lebih, respon eksternal terhadap masalah, dan internal menanggapi masalah tersebut. Sedangkan Angel, Blackwell, dan Minard pada tahun 95, mereka berpendapat mengenai citra destinasi, bahwasanya loyalitas ditentukan dengan kriteria evaluasi konsumen terhadap produk, serta persepsi konsumen tentang atribut produk. Semua itu disebut sebagai persepsi keseluruhan dari citra produk. Kemudian Oliver pada tahun 97 berpendapat mengenai pengalaman wisata, bahwa pengalaman harus mempengaruhi penilaian kepuasan di masa lalu dan juga loyalitas konsumen di masa depan. Maka konsumen akan membeli suatu merek kembali dan merekomendasikannya ke orang lain dan tidak membeli merek alternatif lain. Yang terakhir ada Fornell tahun 92. Dia berpendapat mengenai kepuasan wisatawan bahwa efek prediksi kepuasan pada loyalitas sangat didukung oleh ragam industri produk dan jasa. Kemudian masuk ke bahasan metode penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif ini adalah survei dengan menggunakan kuesioner. Dalam studi ini, peneliti melakukan survei terhadap wisatawan asing sebagai responden di beberapa lokasi destinasi. Untuk mengukur jawaban responden diberi nilai skor dengan menggunakan skala Likert, yaitu suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode data analisis dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis inferensial.
di mana analisis inferensial dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bernama Generalized Structured Component Analysis. Masuk ke hasil pembahasannya. Ada 3 pembahasan. Yang pertama mengenai analisis deskriptif, yaitu hasil analisis deskriptif ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari perspektif turis asing sebagai responden, yang menunjukkan bahwa destinasi wisata di Indonesia memiliki kualitas pelayanan, citra destinasi, dan pengalaman wisata yang cukup baik. Namun, pengelola destinasi wisata belum mampu memaksimalkan kualitas layanan pariwisata untuk memengaruhi preferensi destinasi. Pengelola destinasi wisata harus menerapkan profesionalisme dan memberikan keunggulan layanan yang memadai. Sayangnya, beberapa belum didukung dengan kondisi fisik destinasi wisata yang dikelola. Selain itu, citra yang dibentuk oleh pengelola destinasi wisata melalui berbagai variasi media masih belum mampu secara langsung mempengaruhi preferensi destinasi wisatawan potensional dan loyalitas destinasi dari turis yang telah berkunjung. Pengalaman wisata yang terbentuk adalah pengalaman keindahan dan aksi. Namun menurut wisatawan asing, destinasi wisata di Indonesia kurang mampu memberikan pengalaman emosional kepada wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut, sehingga belum dapat mempengaruhi preferensi destinasi. Kalau ditarik garis besarnya, artinya wisata di Indonesia kebanyakan belum mampu memberikan pengalaman destinasi yang baik dan juga mempengaruhi loyalitas destinasi untuk wisatawan bisa datang kembali. Kemudian ada hasil pembahasan melalui analisis inferensial. Analisis inferensial yang dilakukan mengacu pada langkah-langkah pengujian model menggunakan GICR. Dalam hal ini, penelitian menggunakan model analisis first order yang meliputi evaluasi pengukuran pada model luar, outer model, evaluasi struktural pada model dalam, inner model, dan evaluasi keseluruhan pada model menyeluruh, overall model. Berdasarkan dari hasil outer model, diketahui bahwa seluruh kriteria yang digunakan pada setiap konstruksi penelitian ini memiliki nilai validitas konvergen dan validitas diskriminan, serta reliabilitas komposit yang baik, sehingga memenuhi syarat untuk digunakan dalam ujian lebih lanjut. Selanjutnya, hasil inner model menunjukkan bahwa konstruksi yang membentuk model struktural dalam penelitian ini memiliki nilai fit sebesar 0,658. Artinya sebanyak 65% proporsi konstruksi varian dapat menjelaskan fenomena yang diselidiki, dan 35% sisanya dijelaskan oleh konstruksi lain di luar penelitian ini. Terakhir, hasil model secara keseluruhan menunjukkan bahwa konstruksi penyusun model dalam penelitian ini memiliki nilai SRNR sebesar 0,190, di mana nilainya mendekati nilai 0 dalam indikasi fit. Selain itu, nilai GFI sebesar 0,965, yaitu di atas 0,9, maka dapat dikatakan nilai GFI tersebut merupakan nilai yang sangat baik. Dan ini adalah hasil pembahasan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pengujian hipotesis. Di sini ada tabel yang mungkin kalau dijelaskan rumus atau cara pencariannya kurang dimengerti karena di dalam jurnal juga tidak diperjelas. Namun ini adalah berupa hasil hipotesis yang didapatkan oleh para peneliti untuk kemudian dijadikan sebuah data sebagai tabel di sini. Nah, ini ada tabel yang pertama, itu ada hipotesis dari hipotesis pertama sampai 17, kemudian ada efek, coefficient, CR, not, dan decision. Yang mudahnya atau secara gampangnya dijelaskan bahwasanya di tabel not ini ada yang penting dan tidak begitu penting. Artinya, dari beberapa kuesioner yang telah dibagikan,
dan diterjemahkan oleh sang peneliti, maka beberapa wisatawan menyatakan bahwasanya pelayanan destinasi, kemudian citra destinasi, pengalaman destinasi, dan juga loyalitas destinasi itu dianggap penting. Dan ada beberapa yang menganggapnya tidak penting namun tidak begitu banyak. Dan mereka menyetujui bahwa semua itu akan mempengaruhi preferensi destinasi dan juga pemasaran word of mouth untuk direkomendasikan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, tabel sebelumnya tadi menunjukkan hasil pengujian hipotesis menggunakan bootstrap iteration. Ini adalah penjelasannya secara dari jurnal dengan software GSGA. Hipotesa pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alfa pada taraf 5%. Dengan nilai T tabel sebesar 1.97838 berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari 17 hipotesis, sebanyak 12 hipotesis diterima, sedangkan 5 hipotesis ditolak. Kepuasan wisatawan secara umum dibentuk oleh pelayanan kualitas pariwisata, citra destinasi, dan pengalaman wisatawan. Kepuasan wisatawan juga mempengaruhi word of mouth pariwisata, preferensi destinasi, dan loyalitas destinasi. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata dari mulut ke mulut, preferensi destinasi, dan loyalitas destinasi juga bergantung pada layanan kualitas pariwisata, citra destinasi, dan pengalaman wisata yang ditawarkan dan disediakan oleh sebuah destinasi wisata. Dalam penelitian ini, kepuasan wisatawan sangat didorong oleh kualitas pelayanan pariwisata, citra destinasi, dan pengalaman wisata. Selain itu, kualitas layanan pariwisata, citra destinasi, dan pengalaman wisata juga sangat mendukung terbentuknya pariwisata dari mulut ke mulut atau word of mouth, biasa disingkat dengan WOM. Sedangkan loyalitas destinasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pariwisata, pengalaman wisata, dan kepuasan wisatawan selama berkunjung di lokasi wisata. Apalagi kepuasan wisatawan sangat mendukung pembentukan word of mouth dan loyalitas destinasi. Akhirnya sampai ke bagian yang terakhir adalah kesimpulan dari rangkuman jurnal ini, yaitu berdasarkan landasan teoritis dan empiris, penelitian ini telah menetapkan definisi konsep, indikator, dan item yang dapat digunakan secara khusus untuk mendeskripsikan dan mengukur promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth WOM. Selain itu, ditemukan kualitas pelayanan pariwisata, citra destinasi wisata, pengalaman wisata, dan kepuasan wisatawan sebagai anteseden pembentuk word of mouth. Dari sini, presentator juga bisa mengambil kesimpulan secara ringkas bahwasanya judul dari jurnal tadi adalah bahan yang diteliti dan semua itu mulai dari kualitas pelayanan destinasi, kemudian ada citra destinasi, kemudian pengalaman wisatawan, itu semua akan mempengaruhi daripada pemasaran word of mouth pariwisata, kemudian juga preferensi destinasi dari setiap wisatawan. Oke, mungkin itu saja dari saya sebagai presentator untuk menyampaikan materi pengantar pariwisata pada kesempatan kali ini kepada teman-teman semua. Setelah baik membaca dari dokumen atau dari PPT ini, mendengarkan PPT ini, dipersilahkan untuk bertanya melalui Spada, untuk kemudian akan presentator coba jawab. Dan sekian dari presentator. Apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangannya, tidak jelas atau ada apapun itu, silahkan nanti disampaikan melalui kontak juga boleh. Dan sekian, saya cukupkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan teman-teman.